Kenapa kamu tidak bisa mempunyai hati nurani? Itu yang saya garis bawahin. Itu yang saya mau sampaikan. Kamu jangan seperti itu. Kacang lupa kulit ya, kalau orang yang bijak waktu itu pernah ngajarin aku, kalau memang makan kacang itu emang harus dibuang kulitnya. Jadi kalau dimakan sama kulitnya ngeres. Perkara perceraian Inara Rusli dengan Virgon berlanjut ke babak yang kian panas setelah tahap mediasi gagal total. Lewat kuasa hukumnya, Inara mengajukan 11 tuntutan kepada Virgon yang jika dinominalkan mencapai 10 miliar lebih. Tuntutan Inara ditanggapi kakak Virgon, Feby Carol, secara emosional. Dia menangis membayangkan betapa tidak masuk akalnya nilai tuntutan adik iparnya itu. Feby pun kembali membeberkan perangai sang adik ipar selama hidup bersama Virgon. Lalu, benarkah Virgon dan keluarganya enggan memenuhi tuntutan fantastis Inara karena mengetahui watak asli Inara yang konon boros dan gemar berfoya-foya? Pemirsa, inilah Cumikam In-Depth yang akan mengupas tuntas persoalan seputar orang ternama, tentunya dari sumber-sumber terpercaya. Rabu kemarin, sidang cerai Virgon dan Inara Rusli kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sidang yang beragendakan laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan itu pun lagi-lagi berakhir gagal. Baik Virgon maupun Inara kompak tidak hadir dalam persidangan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Ketidakhadiran Virgon dan Inara pun semakin mempertegas garis pisah bagi pasangan yang menikah pada 14 Desember 2014 silam ini. Memasuki agenda penting, mengapa Virgon dan Inara justru memilih absen dari persidangan? Kalau hadir sih memang ini karena udah masuk ke agenda gugatan. Kalau agenda gugatan itu kan tidak diwajibkan untuk prinsipal atau pihak Inara hadir, begitupun dari pihak Virgon. Setelah acara mediasi kemarin selesai dilaksanakan, itu kewajiban dari klien kami bisa sampai di situ, bisa juga ikut mendampingi pada saat proses sidang. Tapi untuk kali ini kita sebagai kuasa hukum diperkenankan untuk mewakili Virgon. Ada dua agenda sidang. Yang pertama tadi adalah laporan bahwa mediasi yang dilakukan kemarin sudah dilaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasinya gagal. Kendati demikian, tadi majelis hakim menyarankan apabila ada poin-poin yang perlu untuk didiskusikan atau dilakukan musyawarah di luar, dipersilahkan. Tapi yang jelas secara formal bahwa proses mediasinya sudah selesai dan proses mediasinya gagal. Dan dilanjutkan dengan agenda kedua. Agenda kedua tadi pembacaan gugatan. Iya, kalau mediasi itu kan keinginan kedua belah pihak harus tercapai. Tapi kan kita lihat bahwa keinginan klien kami tidak diakomodir oleh pihak tergugat atau dari Virgon sendiri. Setelah dicoba dari majelis hakim maupun dari mediator, tapi memang keduanya itu tidak ada titik temu itu. Jadi ya memang gagal begitu. Materi daripada mediasi tidak bisa disampaikan. Yang jelas pada waktu mediasi teman-teman wartawan juga tahu pihak kami pun tidak diperkenankan untuk masuk. Jadi kalau ditanya butir-butir apa sih mediasi dan butir-butir apa yang membuatnya gagal, kenapa sih tidak sampai pada suatu keputusan tertentu. Jadi itu memang kita tidak mempunyai akses sama sekali, kecuali nanti di putusan akhir itu ada di dalam salinan putusan di halaman depan bahwa penyebab gagal mediasi seperti apa. Itu pun item-item tertentu aja. Poin yang disorot sih untuk mediasi sih lebih fokus ke masalah pengasuhan anak ya gitu. Dari pihak Virgon ingin untuk menguasai mengasuh anak sepenuhnya, dari klien kami juga sepenuhnya harus kepada klien kami gitu. Karena yang tadi saya bilang dalam kompilasi hukum Islam kan udah jelas anak di bawah 12 tahun itu sepenuhnya untuk ibu gitu. Nah itu yang nggak ada titik temu. Dalam persidangan kemarin, pihak Inara membacakan 11 tuntutan. Dari 11 tuntutan yang diajukan, diantaranya ialah gugatan nafkah anak dan nafkah mut'ah, yang masing-masing senilai 110 juta dan 10 miliar rupiah yang harus ditanggung oleh Virgon.
Itu belum termasuk tuntutan lainnya seperti harta gonogini dan royalti lagu Starla ciptaan Virgon. Kalau pembacaan gugatan itu ada beberapa hal yang kita tuntut terkait dengan hak asuh anak, terus terkait dengan harta bersama, nafkah ida, nafkah muta, terus tentang hak royalti juga kita ajukan untuk dalam sengketa terkait dengan harta bersama sih. Berikut dengan kendaraan, harta bersama itu ada kendaraan, ada rumah, tanah dan lain-lain lah gitu. Harta bersama terkait dengan hak asuh anak, kita minta untuk hak asuh anak tuh sepenuhnya klien kita gitu, Ibu Inara. Terus terkait dengan harta bersama juga kita masukkan dalam tuntutan kami, nafkah ida, terus nafkah muta gitu, itu sama nafkah untuk anak. Terus ada tuntutan untuk istri, baik harta bersama baik pun royalti tadi. Kalau royalti itu mungkin udah masuk ke pokok perkara ya gitu. Jadi yang intinya sih kami menuntut sebagian dari hak royalti. Gitu. Sebenarnya kan kalau tidak memenuhi kan itu berarti udah melawan marwah negara, melawan pengadilan gitu. Karena kan perintah dari pengadilan itu kan harus dijalankan oleh warga negara gitu. Besarnya tuntutan yang diajukan Inara membuat berbagai spekulasi bermunculan di media sosial. Ada yang menduga Inara ingin membuat Virgon bangkrut jatuh miskin. Ada juga yang membandingkan uang yang dikeluarkan Virgon untuk wanita selingkuhannya. Lantas, seperti apa reaksi pihak Virgon mendengar 11 tuntutan Inara? Dan benarkah Feby Carol naik pitam dengan banyaknya tuntutan yang diajukan adik iparnya itu? Justru dari item-item gugatan itu nanti kita diskusikan. Kita kan baru hari ini nih, dan kita juga baru dapat gugatannya hari ini nih. Hari ini baru kita dapat secara resmi, tadi dikasih oleh majelis hakim, dan hari ini baru dibacakan dan kita nanti akan diskusikan dengan klien kita. Tuntutan itu kan sah-sah aja, dia mau nuntut berapa, jumlah nominalnya besar atau apa, nggak masalah, sah-sah aja. Mau nuntut 1 T pun juga itu urusan dia, nggak masalah. Tapi begini, yang sesuai lah, maksud saya gitu. Kalau memang penghasilan, misalnya penghasilan adik saya berapa, yang sesuai untuk kehidupan kamu itu berapa. Jangan juga kamu di sini jadi serakah. Karena kan adik saya juga hidupnya juga ada banyak. Bukan cuma untuk kalian aja, dia juga punya orang tua, belum nanti dia juga hidup lagi ke depan tanpa kamu gitu. Jadi yang pantas aja lah, yang sesuai. Jangan yang ada-ngada. Ya silakan aja, mau itu ingin royalti sebagian gitu, nggak masalah. Tapi kan kembali lagi nanti di persidangan yang memutuskan apakah royalti sebagian yang kamu mau disetujui atau tidaknya. Tapi dari kacamata saya, yang menciptakan lagu, yang menyanyi itu siapa? Inspirasi itu datang bisa dari manapun. Bisa dari orang lain, bisa dari mantan pacar, bisa dari orang tua, banyak. Tidak hanya Feby Carol sang kakak, tuntutan Inara dengan jumlah yang sangat fantastis juga membuat Ibunda Virgon, Eva Manurung, meradang. Bagi Ibunda Virgon, tuntutan 110 juta per bulan dan 10 miliar yang diminta Inara bukan hanya kelewat besar, tetapi juga tak sebanding dengan uang bulanan yang diterimanya, yakni hanya 2,7 juta rupiah. Sementara itu, Feby Carol yang kesal dengan tuntutan Inara kembali membeberkan watak buruk Inara yang dinilai tidak menghargai Ibunda Virgon. Inara ditengarai memotong uang jatah bulanan ibu mertuanya yang disepakati senilai 3,1 juta per bulan menjadi hanya 2,7 juta rupiah per bulan. Uang yang 2,7 juta itu gimana, Tan? Ada nafkah? Uang bulanan itu Bunda. betul, Tan? Gimana, Bun? Betul itu, Betul. Jadi gimana itu, Tante? Uang itu? Memang udah dijatah atau gimana, Bunda? Aduh, saya kurang tahu tuh nih. Ayam ya. Benar? Benar. Itu kan atas kesepakatan bersama dulu. Ibu saya itu diberikan bulanan, memang ada keputusan, betul, dari pihak keluarga, dari pihak saya, dari pihak adik saya, dari pihak istrinya. Dan itu pada saat beberapa tahun yang lalu,
Itu belum diperbarui ya, artinya belum ada kenaikan gitu. Memang 3 juta 1 bulan. Dan itu saya juga tidak tahu kenapa bisa sampai 2.750.000. Untuk apakah itu saya juga nggak mau tahu. Kalau Anda punya hati nurani, Anda punya hati Anda dan Anda punya empati, seharusnya Anda berikanlah yang terbaik untuk seorang ibu, untuk seorang mertua, itu juga ibu Anda. Kenapa Anda tidak bisa memberikan yang baik? Kenapa Anda tidak bisa memberikan yang baik? Kenapa? Karena adik saya penghasilannya cukup besar, ratusan juta setiap bulan. Belum lagi uang-uang yang lain. 3 bulan, 4 bulan sekali itu masuk. Bisa sampai nominalnya besar sekali. Bisa 1,5 miliar, bisa lebih. Belum ada pun rezeki-rezeki yang lain, berkat-berkat yang lain. Dan itu semua masuk semua ke rekening kamu. Ampan hanya Menteri Keuangan buat Presiden. Yang nyusun ininya kan anggarannya semua Bapak Negara ya. Tidak hanya menyunat jatah bulanan sang mertua, Ina juga dianggap tidak menghargai Eva Manurung sebagai ibu mertua. Feby Karol pun mengungkap sebuah momen menyakitkan ketika ibundanya sakit. Menurut Feby, Inara memperlakukan ibunya secara tidak pantas, bahkan ketika sang bunda sakit. Lantas, perlakuan buruk seperti apa yang dimaksud Feby Karol? Vertigonya kumat ibu saya gitu kan. Dalam kondisi adik saya tuh kan bukan yang artis baru loh, ya kan? Dan dia itu juga pendapatan sekali manggung kan udah hampir 100. Jadi kalau memang kamu tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua saya, ya wajar lah kalau saya sedikit nyinyir. Kenapa kemarin sakit memang harusnya urgent masuk UGD? Kenapa kalian gitu dengan berat hati memasukkan ke UGD? Kenapa? Kenapa nggak kalian kasih yang terbaik? Itu orang tua loh. Itu vertigo tuh udah muter-muter, udah kayak hidup tuh rasanya seperti mau berakhir gitu. Dan itu usianya kok udah 60 tahun, beda sama kalian-kalian yang usianya muda dan sehat. Kalian harus lebih perhatian lah. Masa kalian masukin rumah sakit berapa sih? Masuk rumah sakit dirawat, merem lah uang segitu. Jangan gitu. Tuhan kan kasih berkat lebih. Bagi Feby, sebagai istri yang akan berpisah dengan suaminya, sah-sah saja Inara mengajukan tuntutan apapun. Tapi bila mengingat watak Inara yang dinilai boros dan gemar menghambur-hamburkan uang dengan liburan mahal, Feby rasanya tidak ikhlas jika Virgon, adiknya, menanggung beban tuntutan biaya yang begitu fantastis untuk seorang Inara Rusli. Karena buat apa kamu liburan 2 hari, kamu buang uang bisa 50 juta? Tapi untuk seorang ibu yang melahirkan, dia melahirkan seorang anaknya, taruhan nyawa. Dia ada bersama anaknya. Dia dari semenjak lahir. Dia punya peran penting. Kenapa kamu tidak bisa mempunyai hati nurani? Itu yang saya garis bawahin. Itu yang saya mau sampaikan. Kamu jangan seperti itu. Kasihan orang tua saya, dia juga berhak mendapatkan hal yang baik. Drama perpecahan rumah tangga Virgon dan Inara pun semakin memanas saat kakak Virgon, Feby Karol, tiada henti-hentinya menyindir Inara. Diketahui pada beberapa waktu lalu, Feby Karol sempat menyindir Inara dengan menyebut adik iparnya sebagai kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulit itu lebih kepada mengingatkan. Mengingatkan bahwa orang itu harus ingat asal-usul kita, jangan pernah lupa terhadap orang tua, begitu juga. Terus juga orang-orang yang baik sama kita itu artinya luas ya. Kacang lupa kulit ya, kalau orang yang bijak waktu itu pernah ngajarin aku, kalau memang makan kacang itu emang harus dibuang kulitnya. Jadi kalau dimakan sama kulitnya ngeres. Dan kalau ada yang bilang makan kacang itu kulitnya dibuang ya, ada yang bicara seperti itu kan mereka. Kalau prinsip saya makan kacang,
saya kulitnya nggak saya buang gitu. Kalau saya kulitnya saya taruh. Supaya apa? Supaya saya mengingatkan saya seberapa banyak yang sudah saya makan sehingga saya tahu dari kulitnya itu. Kemunculan Feby Carol di tengah alotnya proses mediasi hingga kekehnya Inara bercerai dari Virgon membuat Feby Carol dituduh mengintervensi rumah tangga adiknya. Karena itu, alih-alih mendapat dukungan, Feby justru menjadi sasaran serangan netizen yang terlanjur terluka oleh pengakuan Inara yang merasa dikhianati oleh Virgon. Lantas, apa tanggapan Feby Carol terhadap serangan warganet di sosial media? Bukan berarti saya mau mengungkit gitu ya apa yang saya sudah pertolongan yang sudah pernah saya berikan gitu. Cuma kadang-kadang gini loh, inilah kemarahan saya sebagai seorang kakak, sebagai seorang yang sangat berperan di dalam hidup adik saya, bahkan mereka. Saya rangkul mereka, apapun keadaan mereka, ketika mereka sulit-sulit masa-masa kurang baik sekalipun, itu kan bersama saya. Saya ini seperti ibu sambung mereka berdua. Apapun keadaan mereka, biasanya selalu sama saya. Nyinyiran pedas Feby Carol terhadap Inara pun dianggap telah melampaui batas. Lantas seperti apa reaksi Feby Carol atas tudingan yang berkutat liar di jagat maya tersebut? Dan kalau saya dibilang mau apa dari masalah ini, hello, gini loh. Adik saya itu berkarya itu sudah dikatakan juga 10 tahun lebih ya, artinya puluhan tahun. Kenapa saya baru sekarang? Kenapa saya baru sekarang muncul kalau saya ingin eksistensi atau apapun? Saya nggak suka. Terserah orang mau ngomong saya ikut campur, yang tahu saya ibu sambungnya. Terus apa? Terus kalau mereka dalam kondisi apapun, masa masalah yang nggak enak aja datang ke saya? Terserah, Anda kan bukan siapa-siapa. Anda cuma komentar. Orang mau punya pemikiran apapun sah-sah aja. Tergantung kalian, individu kalian masing-masing dan persepsi kalian masing-masing. Tapi saya di sini saya berbicara sebagai kakak dan orang tua. Melihat semakin kusutnya kisruh rumah tangga Inara dengan Virgon, Ustadz Dery Sulaiman kembali angkat bicara. Sebagai guru spiritual Inara, Dery memberikan saran bijak agar orang-orang di luar Virgon dan Inara tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Ya, kita sebagai orang luar ya, kalau aku kan cuma teman. Ibu juga orang luar dari rumah tangga, kakak juga orang luar. Mesti nggak usah terlalu banyak ikut campur deh. Maksudnya ya kebaikan-kebaikan kita itu lupakan. Itu nasihat guru saya tuh. Sekecil apapun kebaikan orang kepadamu, jangan pernah dilupakan. Tapi sebesar apapun kebaikan kamu kepada orang, jangan pernah diingat. Jadi kalau ada orang mengungkit-ungkit kebaikan, pemberian, itu bukan hanya secara agama, itu secara kode etik pergaulan itu udah kena, itu sosial itu udah kena. Kalau orang lain ikut campuran, aku juga gak mau ikut campur. Doakan aja lah, doakan aja semoga semua berlapang dada. Cumi Lovers, sekian dulu ulasan Cumi Camp In Depth hari ini. Ingat, jagalah agar cinta pasangan Anda tetap hangat. Karena jika tidak, maka kebencian akan menyelimuti hatinya dan ia akan berpaling ke cinta yang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video cumi-cumi.com.